Pernahkah kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya? Sejarah berulang, Jerman mengikuti jejak AS mendeportasi aktivis. Langkah ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat internasional. Jerman, dengan sejarahnya yang rumit, berada di persimpangan jalan. Negara ini harus memutuskan apakah akan tetap setia pada prinsip-prinsip demokrasi atau mengikuti jejak yang lebih represif. Keputusan baru-baru ini untuk mendeportasi 4 aktivis pro-Palestina telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Banyak yang melihat ini sebagai langkah mundur bagi demokrasi. Kasus ini mengingatkan kita pada tindakan pemerintahan Trump, menimbulkan pertanyaan tentang komitmen negara-negara demokrasi Barat terhadap kebebasan mendasar. Apakah ini tanda bahwa kebebasan berbicara sedang terancam? Para aktivis, Cooper, Cassia, Shane, dan Roberta, telah mengadvokasi hak-hak Palestina di Jerman. Mereka dikenal karena keberanian mereka dalam menyuarakan isu-isu yang sering diabaikan. Aktivisme mereka sekarang menempatkan mereka di bidikan pemerintah Jerman, menghadapi tuduhan mengancam ketertiban umum. Tuduhan ini seringkali digunakan untuk membungkam suara-suara yang tidak diinginkan. Keputusan untuk mendeportasi mereka menciptakan presiden berbahaya, mengkriminalkan perbedaan pendapat. Ini bisa menjadi awal dari tren yang lebih luas di Eropa. Tuduhan tersebut masih samar dan tidak berdasar, tanpa adanya hukuman pidana terhadap mereka. Banyak yang melihat ini sebagai upaya untuk menakut-nakuti aktivis lainnya. Bayangan kepresidenan Trump tampak besar, terkenal karena menargetkan aktivis dan kritikus. Tindakan serupa di Jerman menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan kebebasan sipil. Deportasi para aktivis ini dari Jerman membawa aroma Trumpisme yang tidak salah lagi, menimbulkan kekhawatiran tentang arah Eropa. Apakah ini pertanda bahwa Eropa sedang bergerak menuju pendekatan yang lebih otoriter? 4 aktivis, satu tujuan menghadapi deportasi karena mendukung Palestina. Mereka adalah simbol dari perjuangan yang lebih besar untuk kebebasan berbicara dan hak asasi manusia. Cooper, Cassia, Shane, dan Roberta, nasib mereka berbicara banyak tentang kebebasan berbicara di Jerman. Mereka datang dari berbagai latar belakang, namun bersatu dalam satu tujuan yang sama. Orang-orang ini, dari latar belakang yang berbeda, menemukan tujuan bersama dalam mendukung hak-hak Palestina. Mereka percaya bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam kebebasan dan martabat. Aktivisme mereka didorong oleh empati dan kemarahan, mengambil berbagai bentuk. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam protes jalanan, tetapi juga terlibat dalam diskusi dan debat publik. Mereka berpartisipasi dalam demonstrasi, menyelenggarakan acara, dan menggunakan media sosial untuk memperkuat pesan mereka. Media sosial menjadi alat penting untuk menyebarkan kesadaran dan menggalang dukungan. Aktivisme mereka tetap dalam batas-batas protes damai dan perbedaan pendapat yang sah. Mereka selalu menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghormati hukum. Mereka tidak menganjurkan kekerasan atau menghasut kebencian. Sebaliknya, mereka berusaha untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan saling pengertian. Pesan mereka sederhana, semua manusia berhak hidup bermartabat dan bebas. Mereka menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak universal yang harus dihormati oleh semua negara. Namun, aktivisme mereka telah menjadikan mereka sasaran negara Jerman. Mereka sering diawasi dan diintimidasi oleh pihak berwenang. Dituduh sebagai ancaman bagi keamanan publik, mereka menghadapi deportasi. Tuduhan ini telah menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di kalangan aktivis. Bukti yang memberatkan mereka masih diselimuti kerahasiaan dan ambiguitas. Proses hukum yang mereka hadapi seringkali tidak transparan dan penuh dengan ketidakadilan. Tuduhan samar mendukung terorisme telah dilontarkan terhadap mereka. Tuduhan ini tidak hanya merusak reputasi mereka, tetapi juga mengancam kebebasan mereka.
Tuduhan ini, tanpa bukti nyata, berbau oportunisme politik. Banyak yang percaya bahwa pemerintah menggunakan tuduhan ini untuk membungkam kritik dan oposisi. Keputusan pemerintah Jerman menimbulkan kekhawatiran serius tentang erosi kebebasan sipil. Banyak yang khawatir bahwa tindakan ini akan menciptakan presiden berbahaya bagi kebebasan berbicara di masa depan. Kasus ini menyangkut jalinan demokrasi Jerman dan hak untuk mengekspresikan pandangan secara damai tanpa takut akan penganiayaan. Ini adalah ujian bagi komitmen Jerman terhadap nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Hantu Trump di Eropa, pola membungkam perbedaan pendapat yang sudah dikenal. Kasus para aktivis ini di Jerman mengambil nada yang tidak menyenangkan jika dilihat melalui sejarah baru-baru ini. Gema kepresidenan Trump beresonansi dengan kejelasan yang mengganggu dalam tindakan pemerintah Jerman. Trump melakukan upaya bersama untuk membungkam perbedaan pendapat dan merusak demokrasi Amerika. Pemerintahannya menargetkan para aktivis, jurnalis, dan kritikus dengan penuh dendam. Undang-undang imigrasi dipersenjatai untuk menghukum mereka yang menentang kebijakan pemerintah. Kesamaan antara Amerika di era Trump dan Jerman sulit untuk diabaikan. Pemerintah menggunakan rasa takut dan tuduhan tidak berdasar untuk membenarkan penganiayaan. Kasus para aktivis ini berfungsi sebagai peringatan keras tentang ancaman global terhadap norma-norma demokrasi dan penindasan perbedaan pendapat. Negara yang terpecah kemarahan publik dan erosi kebebasan berbicara. Di seluruh negeri, orang-orang turun ke jalan, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan, menuntut perubahan dan keadilan. Keputusan pemerintah Jerman untuk mendeportasi para aktivis telah memicu kontroversi. Langkah ini dianggap oleh banyak orang sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan berbicara. Ini telah memicu perdebatan nasional tentang kebebasan berbicara, perbedaan pendapat, dan demokrasi. Di forum-forum publik, orang-orang berdebat sengit, mengemukakan pandangan yang beragam tentang batasan kebebasan berbicara. Kasus ini mencerminkan keretakan dan kecemasan masyarakat yang lebih dalam tentang tempat Jerman di dunia. Banyak warga merasa cemas tentang masa depan negara mereka, dan bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi citra Jerman di mata dunia. Beberapa orang memuji tindakan pemerintah, memandang para aktivis sebagai ancaman bagi ketertiban umum. Mereka percaya bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Kubu ini sering memandang kritik terhadap Israel sebagai antisemit. Mereka berpendapat bahwa kritik semacam itu tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa batas. Mereka berpendapat pemerintah harus melindungi warga negara dari ideologi radikal. Dalam pandangan mereka, tindakan keras terhadap aktivis adalah langkah yang diperlukan untuk mencegah penyebaran ideologi yang berbahaya. Yang lain memandang tindakan pemerintah sebagai erosi berbahaya dari kebebasan mendasar. Mereka khawatir bahwa langkah ini akan menjadi presiden yang mengancam kebebasan berbicara di masa depan. Koalisi yang beragam ini berpendapat bahwa deportasi tersebut menciptakan presiden berbahaya, mengkriminalkan perbedaan pendapat. Mereka bersatu dalam keyakinan bahwa kebebasan berbicara harus dilindungi, tidak peduli seberapa kontroversial pandangan tersebut. Kasus ini telah menjadi mikrokosmos dari perdebatan yang lebih besar tentang toleransi, wacana, dan identitas Jerman. Ini adalah refleksi dari tantangan yang dihadapi masyarakat modern dalam menyeimbangkan keamanan dengan kebebasan individu.